Pasal sehari ya, dalam 2 bulan perjanjian baru sudah selesai dibaca. Dalam 3 bulan ke depan, paling lama setengah tahun, seluruh Alkitab sudah kalian bisa baca ya. Dalam 1 tahun, dua kali kalian sudah membaca Alkitab. Dan Alkitab itu akan menjadi penuh. Amin. Baiklah. Saat ini saya memberi tema khotbah pernikahan bahagia. Amin. Bagaimana rumah tangga bisa berbahagia. Banyak orang berkata, wah itu mereka berbahagia ya, karena mereka sudah memiliki semua. Wah mereka itu berbahagia karena mereka itu segala sesuatu sudah disiapkan. Tidak, kebahagiaan dalam berumah tangga itu tidak akan terwujud tanpa adanya Yesus di dalam kehidupan rumah tangga itu. Meskipun rumah tangga itu belum ada rumah, belum ada mobil, belum ada kekayaan yang kata orang bisa membahagiakan, asalkan dalam rumah tangga itu ada Yesus, maka rumah tangga itu akan menjadi berbahagia. Amin. Jadi dalam hidup Kevin, Tuhan Yesus ada di mana? Dari mana kamu tahu dia? Apa? Lalu bibi Kevin, Dila, Tuhan Yesus ada di mana? Dari mana kamu tahu? Sudah menerima Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah ada dalam diri Kevin, sudah ada dalam diri Dila, berarti kamu berdua sudah ada Tuhan Yesus dalam diri kalian. Amin. Itu modal untuk kebahagiaan kalian berdua. Amin. Modal utama untuk kalian berdua. Jangan tinggalin Tuhan Yesus di belakang. Ya. Diajak kemanapun kalian pergi. Ya. Mau di rumah, mau di mall, mau di mana saja kalian pergi, ya, dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan menderita, Tuhan Yesusnya diajak serta. Amin. Apalagi dia sudah tinggal dalam diri kalian. Ya. Tuhan Yesus itu adalah sumber berkat, sumber kebahagiaan. Yesus itu sumber segalanya. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, bukan patung. Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan yang dulu jauh di sono, yang harus dipanggil teriakin pakai corong gede-gede. Dia ada dalam hidup kalian. Kalian sudah panggil tinggal dalam hidup kalian. Ya. Jadi biarkanlah Tuhan Yesus itu memerintah itulah rahasia kebahagiaan. Banyak orang rindu pernikahan mereka bahagia. Kalau mereka menyertakan Yesus, pernikahan mereka itu. Sedangkan orang yang sudah ada Yesus di dalamnya, pernikahannya nggak bahagia, apalagi yang tidak ada Yesus di dalamnya. Maka banyak orang yang kawin cerai. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menempatkan Yesus dalam hidup mereka, itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Pernikahan mereka bahagia karena pernikahan mereka tidak pernah dilanda oleh masalah yang besar. Oh, beda dengan kami, memasuki pernikahan karena terlalu banyak masalah. Ini ada orang berpikir begitu. Oh, mereka berbahagia karena mereka nggak banyak masalah. Kalau kami banyak masalah, belum ketemu mamanya, belum ketemu bapaknya, belum ketemu adiknya, belum ketemu ini, belum ketemu itu, belum uangnya pas-pasan, ya, belum semuanya pas-pasan, belum begini, belum begitu. Wah, kami ini banyak masalah begitu masuk pernikahan. Ketahuilah banyak orang masuk pernikahan dengan penuh banyak masalah. Tetapi bukan itu sumber yang membuat kita bahagia. Yang membuat kita bahagia adalah Yesus. Amin. Saya bersama istri saya menikah. Orang tua kami di kampung di Manado. Kamu berdua nih ada orang tua bisa ngurus sama saudara-saudara yang lain. Saya sama ibu nolak, nggak ada yang ngurus pernikahan kami. Saya waktu usia 26 tahun, ibu nolak itu usia 24 tahun. Menikah tanggal 9 Agustus, tanggal 8 Agustus tahun 99. Jadi tanggalnya gampang, 8899. 8 Agustus tahun 99. Kamu tahu tanggal menikah kamu tanggal berapa? 1 Mei. Baru hari ini aja kamu udah
Bagaimana tahun depan? Hah? Nah, itu jadi kamu ingat tanggal berapa? Nanti yang pasangan-pasangan coba tanya, ingat nggak pasangan? Ingat nggak? Pak Freddy masih ingat tanggal pernikahan? 19 Agustus tahun? Tanggal pernikahan. Jangan dilupakan. Tanggal pernikahan itu sangat-sangat membuat kita bisa kembali ke masa lalu. Kalau lagi berantem, ingat tanggal 8 bulan 8 tahun 99. Iya, saya waktu itu lagi mencium dia. Gitu kan. Jadi aku lagi gitu. Bagaimana mau berantem lama-lama gitu. Ingat 8899 tanggal yang mudah diingat. Jadi kamu tanggalnya paling enak diingat. 1 Juni. Pokoknya ingat nomor 1, angka 1 ya, ingat tanggal pernikahan. Jadi kalau dia macam-macam ingat nomor 1. Ya. Kalau ada apa-apa ya, ingat nomor 1. Itu kasih tahu. Nah, ya. Tanggal 1 tanggal pernikahan kalian, ya. Tanggal di mana banyak saksi ini melihat, ya. Dan termasuk Tuhan Yesus sendiri melihat kalian menikah. Sehingga nggak boleh macam-macam pernikahan itu. Cukup 1. Ya. Kalau ada pil dibuang, jangan ditelan. Ya kan? Kecuali untuk vitamin. Kalau ada pil artinya Piria idaman lain, jangan ditelan, tapi dibuang. Amin. Kalau ada will, ya, will artinya keinginan, jangan diingini. Ya kan? Dia apa? Amin. Benar ya? 3 tahun yang lagi akan datang saya tanya sama Gila. Jadi kalau ada will wanita idaman lain dibuang. Amin. Jadi pil dan will itu rahasia kebahagiaan. Kejadian 2 ayat 24, Markus 10 ayat 7, Efesus 5 ayat 31. Ini ditulis Alkitab menjadi firman bagi semua orang ini. Ini heran, ini ayat Alkitab ini sama. Baik yang ditulis Musa ya, di kitab Kejadian ya, yang ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus, itu sama seperti yang dikatakan Yesus dalam Markus 10 ayat 7. Dan heran lagi, ini dikatakan lagi oleh Paulus yang notabene tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi kalau Alkitab itu mengucapkan sampai 2 kali, itu sudah sangat kuat. Apalagi kalau dia sampai ke 3 kali dikatakan oleh Alkitab itu berarti itu sangat-sangat penting. Nah, apakah yang sangat penting ya tentang pernikahan itu yang dikatakan Alkitab? Baca sama-sama semua. Kejadian 2 ayat 24, 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lagi perkataan Yesus, Markus 10 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lagi kata Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 31, 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sama. 3 penulis Alkitab sama ngomongnya. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, bersatu dengan suaminya, dan keduanya menjadi satu daging. 3 bicara yang sama. Berarti ini sangat-sangat penting. Apa maksudnya hal ini diucapkan? Ya? Kita lihat dulu. Meninggalkan. Laki-laki itu harus meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istri. Perempuan harus meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan suaminya. Ini kata meninggalkan ini artinya apa? Kalau ini sangat penting, ya, ini harus dimengerti, dipahami, dan diresapi. Bahkan kita semua sama-sama harus tahu bahwa penekanan Alkitab ini di
sini meninggalkan. Laki-laki harus meninggalkan, perempuan harus meninggalkan orang tuanya. Apa artinya? Ya. Yang pertama, meninggalkan berarti sekarang hubungan antara orang tua dengan anak itu sudah berbeda. Bapak ibu, ya. Hubungan antara bapak ibu dengan anak Kevin, ya, itu sudah berbeda. Dulu bapak ibu bisa panggil nak, karena masih anak-anak. Sekarang setelah mereka menikah, mereka sudah menjadi dewasa. Berarti hubungan bapak ibu dengan mereka adalah hubungan orang dewasa dengan orang dewasa. Ini artinya meninggalkan. Ya. Arti meninggalkan adalah pernikahan itu berarti segala interaksi pikiran, interaksi pendapat, ya, interaksi keputusan apa saja yang dulu harus kamu kalau mau kemana-mana kasih tahu papa mama dulu, ya. Ini berubah, itu harus ditinggalkan. Hubungan interaksi anak dengan orang tua itu adalah yang paling dekat sekarang anak itu dengan istri. Jadi meskipun anak-anak ini masih tinggal dengan bapak ibu, ya, kalau bapak ibu ini kasih nasihat mereka nggak mau dengar, puji Tuhan. Jangan bapak ibu menjadi marah, jangan bapak ibu menjadi sakit hati. Lu udah gua besarin, begitu udah besar lu cuma dengar-dengar istri lu. Lu udah gua besarin, begitu udah besar, lu udah kawin, gua udah kasih kawin, lu masih cuma dengar-dengar suami lu. Emang begitu ternyata. Itulah kata Alkitab. Sampai 3 kali ditulis. Meninggalkan ayah dan ibu. Berarti itu betul terjadi. Itu sangat-sangat ditekankan Alkitab sampai 3 kali. Itu berarti itu kenyataan. Ya. Kalau enggak, jadi berantakan rumah tangga. Kalau enggak, kehidupan anak-anak ini kasihan. Ya, bapak ibu harus relakan mereka menjadi dewasa. Rela nggak bapak ibu? Rela nggak ibu? Rela, puji Tuhan. Kita masih tinggal sama bapak ibu, tapi kalau bapak ibu kasih nasihati, puji Tuhan masih. Kalau udah nggak dengar, itu karena mereka sudah ya, doakan mereka. Tapi kalau bapak ibu hidupnya benar, kasih nasihat yang benar, saya yakin mereka akan ikut. Jadi arti meninggalkan yang ketiga, pernikahan berarti saatnya ini berdua jadi dewasa. Jadi kamu berdua ini sudah jadi orang dewasa kalau sudah menikah. Makanya saya tanya, kamu umurnya berapa? 22. Kamu umur berapa? 21. Menurut undang-undang pernikahan, orang disebut sudah dewasa kalau sudah usia 18 tahun. Menurut undang-undang pernikahan. Ya. Jadi kalau kamu udah 22 tahun, 21 tahun, ya, itu berarti kamu juga sudah dewasa secara usia, sudah memenuhi standar. Jadi kalaupun kamu sudah menikah seperti ini, kamu sudah dewasa. Orang dewasa itu sudah melepaskan sikap anak-anak. Sudah melepaskan sikap anak-anak. Mama, tolong, udah tinggal. Sekarang ini istriku tolong, suamiku tolong. Jangan lagi minta tolong sama papa mama. Minta tolong sama istri dan terlebih minta tolong sama Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan dalam hidup. Ya. Kalau sudah dewasa harus berdiri di bawah kaki sendiri. Amin. Ayam aja. Begitu dia udah sebulan diusir sama jangan lagi kamu udah dewasa, papa duit pak, gitu ya. Mama duit pak, gitu ya. Anak cucumu belum minum susu. Orang udah dewasa masih minta susu sama bapak mama. Udah dewasa, udah berani menikah, itu berani berarti berdiri di bawah kaki sendiri. Maka itu perlu Tuhan Yesus. Jangan lagi udah dewasa, papa mama udah rambut putih, udah tua masih minta-minta lagi. Mau beli ini beli itu. Terus mau beli apa? Mau beli handphone S5 yang berbaru. Kalau papa mama ada rezeki dikasih, puji Tuhan. Berarti berkah. Malahan kamu yang harus kasih sama orang tua. Itu. Jangan minta-minta lagi. Harus mandiri.
Itu artinya meninggalkan, meninggalkan hal yang kanak-kanak, meninggalkan hal-hal yang apa namanya, hubungan-hubungan yang tidak benar. Itu harus meninggalkan. Yang berikut bersatu. Apa arti bersatu itu? Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Baik Kejadian, baik Markus Tuhan Yesus, baik Paulus dalam Efesus berkata harus bersatu. Ya. Tadi kan kita sudah membaca di sini ya. Kejadian ditulis oleh Musa. Ya. Itu berkata harus bersatu dengan istri. Tuhan Yesus dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-7 harus bersatu dengan istrinya. Rasul Paulus menulis dalam surat Efesus 5 ayat 31 harus bersatu dengan istrinya. Ya. Dengan istri siapa Fit? Istri siapa Fit? Dengan istri tetangga. Amin. Dengan istri teman ya Fit. Istri siapa Fit? Siapa istrinya? Amin. Benar? Betul ya? Perempuan juga harus bersatu dengan suaminya. Dengan siapa? Siapa dulu? Jangan dengan suami orang. Dengan pria yang lainnya. Amin. Harus bersatu. Ya, itu artinya bersatu. Arti bersatu itu sepadan. Ya. Kamu itu diambil dari tulang apa? Kasih tahu saya. Aku diambil bukan dari tulang kaki. Ya. Kalau tulang kaki diambil dijak-jak. Ya. Terus bukan lagi diambil dari tulang kepala untuk nyuruh-nyuruh. Ya. Kasih tahu. Ya. Kasih tahu itu dia. Kamu diambil bukan tulang kepala. Ya. Jadi berarti perempuan nggak boleh perintah suami, gitu ya. Kasih masukan boleh, ya. Sama suami itu kasih masukan. Pak, kalau begini boleh nggak Pak? Jangan Pak, kamu harus begini-begini ya Pak. Ya, besok kamu begini-begini ya Pak. Pak, mau saya begini-begini ya Pak. Jadi kepala juga ketua, gitu ya. Ini salah ini, tulang salah ambil atau gimana ini? Tuhan itu mengambil perempuan itu dari tulang rusuk ya supaya seimbang, sepadan gitu ya. Berarti untuk dikasih ya. Bukan dari tulang kepala di mana perempuan itu mengepalai suami. Bukan juga dari tulang kaki supaya perempuan itu diinjak suami. Tapi dari tulang rusuk. Tulang rusuk ya. Ya. Namanya sepadan ya. Pria wanita itu sepadan, suami istri sepadan ya. Lalu bersatu itu artinya juga satu daging. Satu daging, bersatu ya. Kalau ada suami istri, oh kita udah suami istri ya. Tapi udahlah saya mau tinggal di Amerika, kamu tinggal di Indonesia ya. Itu bukan bersatu satu daging. Yang hati-hati yang kalau mau ke Amerika sebentar lagi soalnya ada teman kami itu ya, akhirnya menikah di Indonesia, habis menikah seminggu orang bulenya itu pindah ke Amerika, gitu. Dia tinggal di Indonesia, terus kapan kembali bersatu? Gak tahu deh. Ini kawin atau orang bilang cikulu-cikulu? Orang ini kawin atau apa namanya bermain gitu ya? Satu daging ya, Kevin bilang satu daging, kamu bersatu. Dan nggak boleh berpisah tanpa sepersetujuan bersama. Harus bersatu. Nggak boleh pergi lagi ya tanpa sepersetujuan dia. Mau urusan kantor, mau urusan keluarga, mau urusan apa saja, suruh panggil apa sama dia sekarang. Sayang, ya, sayang, betul ya. Bukannya udah lupa namanya kan? Ada orang-orang sayang. I love sayang, hari gitu ya. Kok kamu panggil sayang terus? Kan udah lupa namanya. Bertahun-tahun ternyata manggilnya hari-hari sayang ternyata apa ya? Bukan karena cinta, tapi karena udah lupa namanya gitu. Saking banyaknya rupanya. Lalu persatuan itu berarti sampai maut memisah. Persatuan itu berarti
tidak ada lagi yang boleh menceraikan, ya, kecuali maut yang memisahkan. Maka bila ini kamu bersyukur, ya, kamu menikah dengan Kevin di gereja secara Kristen, bersyukur. Karena kalau kamu masih memaksakan agamamu yang lama, menikah dengan dia cara yang lama, bisa-bisa dia menceraikan kamu, ya kan? Karena tadi menurut hambanya Bapak Heri tadi bisa tik 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 gitu, ya kan? Kata Bapak Heri masih ada tik tik tik. Nah kalau masih ada tik 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 berarti masih bisa tambah itu, ya. Ini Alkitab berkata bersatu. Apa arti bersatu? Ya, berarti tidak terpisahkan lagi. Namanya juga itu bersatu. Ya. Jadi mereka bukan lagi dua, tapi satu. Ya. Kamu adalah satu keluarga. Jadi kamu bukan milik kamu sendiri, kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu adalah milik dia, dia adalah milik kamu. Bersatu, tidak boleh dipisahkan. Termasuk juga orang tua, termasuk juga oma, termasuk juga saudara-saudara yang lain. Tidak boleh memisahkan mereka. Bahkan termasuk saya, pendeta, gembala, nggak boleh juga memisahkan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Sampai maut memisahkan, baru kalian berpisah. Sampai maut memisahkan, baru kalian berpisah. Jadi saya tidak mau nanti mendoakan kalian, meneguhkan pernikahan kalian 1 tahun lagi kamu berpisah. Saya jitak. Iya ya, gila ya. Sampai apa? Mau dia ya. Amin. Benar ya? Benar ya? Awas ya. Sampai maut memisahkan, ya. Sampai maut nggak boleh bercerai. Ya. Rumah itu terbuat dari dinding dan jendela. Rumah tangga terbuat dari suami, istri, dan Yesus. Cuma itu saja, nggak boleh ada yang lain. Ikatan pernikahan menjadi sia-sia tanpa saling mengasihi. Saling mengasihi di antara kalian. Mengasihi kamu berdua, mengasihi sesama orang tua, dan terlebih mengasihi. Amin. Pikiran yang memiliki firman akan menentukan pernikahanmu. Kamu fotonya dari sini. Miring-miring nanti ke sana. Sini tangan lagi. Termasuk kakaknya juga yang harus menikah secara Kristen. Pikiran yang memiliki firman itu akan menentukan arah pernikahan kalian. Jadi harus diisi firman. Lihat tuh tadi, dengerin. Kamu sempat dengar nggak kesaksian Ibu Lia tadi? Nggak sempat kan? Ibu Lia tadi itu bersaksi, ya, bahwa dia baca firman itu mengubahkan pikiran. Dari tadi nggak tahu ini suara Tuhan, udah tahu yakin suara Tuhan, meskipun belum bertobat. Saya tahu ini suara Tuhan. Jadi dengan firman Tuhan dalam hidup kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Firman dalam hidup kamu. Ya. Pertengkaran adalah bumbu rumah tangga untuk bisa lebih mengasihi dan melayani. Saya pastikan kamu berdua kapan-kapan bisa bertengkar. Tapi anggap itu bumbu dalam pertengkaran. Ya, bukan alasan untuk bercerai. Oh, nggak cocok lagi. Itu bumbu. Kamu suka makan RW nggak? Nggak. Kamu suka makan apa? Ayam. Kamu tahu dia suka makan apa? Ayam. Ayam apa? Ayam hidup. Ayam goreng. Kamu pernah bikin ayam goreng sama dia? Pernah nggak dikasih nggak tanpa bumbu? Nggak pernah. Kalau dia suka makan apa? Sayur apa? Apapun. Sayur bambu. Nah, orang cucu orang penat bikin ini kok main sayur bambu aja nggak tahu nih kamu bikin rebung gitu, bikin sayur bambu sama dia ya. Tapi jangan yang tua sih, agar itu. Yang muda itu buat sayur ya. Benar nggak Max?
Tanpa kasih rumah tangga sekedar tempat tinggal. Nah itu kamu harus saling mengasihi. Jangan cuma kemarin, jangan cuma hari ini. Ya. Itu yang terakhir. Jadi rumah tangga yang berbahagia kalau kalian punya Yesus. Amin. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kamu berdua ada cincin? Kau ke sini. Kamu berdua berdiri. Berdiri belakang. Bapak Ibu, orang tua, silakan juga berdiri. Semua jemaat juga dipersilakan. Kemarin kamu sudah dikasih nama baptis? Paulus. Ya. Bapak Ibu ingat ini anakmu udah jadi Rasul Paulus. Kamu udah jadi Paulus ya. Pemberita Injil, tugas kamu. Kemarin udah dikasih nama baptis. Esther, ya, yang melepaskan orang-orang dari hukuman mati. Satu yang suka berpuasa, dua yang puasa suami, ini tambah besar, tambah makmur, tambah mengasihi Tuhan. Amin. Baiklah, di hadapan Tuhan dan di hadapan semua jemaat saksi semua pada saat ini, saya akan bertanya kepada saudara Chris Joseph Kevin Paulus dan saudara Radila Febianti Deborah Esther. Apakah janji kalian untuk masuk ke dalam pernikahan? Tuhan Yesus adalah saksi, saya adalah saksi, dan semua yang mendengar ini adalah saksi. Siap? Atau kamu mau mundur sekarang? Siap? Saudara Chris Joseph Kevin Paulus, maukah saudara menerima perempuan ini? Radila Febianti Esther menjadi istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus pada hari ini. Apakah jawab saudara? Mau. Saudari Radila Febianti Esther, maukah saudara menerima laki-laki ini menjadi suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus pada hari ini? Apakah jawab saudara? Saudara Chris Joseph Kevin, maukah saudara mengasihi Radila Febianti Esther, menghibur dia, menghormati dia, dan memelihara dia, baik pada waktu dia sehat maupun pada waktu dia sakit, serta melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini? Maukah saudara mengasihi dia? Saudari Radila Febianti Deborah Esther, maukah saudara mengasihi saudara Chris Joseph Kevin, menjaga dia, melindungi dia, menasihati dia, menghibur dia, menghormati dia, dan memelihara dia, baik pada waktu sehat maupun sakit, serta melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama kalian berdua hidup di dunia ini? Apakah jawab saudara? Kalian berdua sudah saling bersedia dan mau saling berhadapan sekarang. Kamu berdua masing-masing di hadapan Tuhan, di hadapan saya sebagai gembala,
hadapan keluarga, semua saksi-saksi, ucapkanlah janji nikahmu kepada dia, ucapkanlah janji nikah kamu kepada calon suami. Mulai dari saudara Kevin. Silakan. Saya Chris Joseph Kevin mengambil kau Radio Sugianti menjadi istri untuk mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan. Menurut firman Tuhan, ini janjiku padamu. Amin. Silakan. Saya Radio Febianti menerima engkau, Chris Joseph Kevin, sebagai suami saya. Saya mau mengasihi dan menghormati. Menurut firman Tuhan, ini janji saya. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan berdiri di sini. Pada jemaat Tuhan kita akan mendoakan mereka, kita meneguhkan pernikahan mereka, kita meminta berkat Tuhan untuk kehidupan mereka, sehingga hidup mereka diberkati, hidup mereka dilimpahkan anugerah dan pertolongan Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Di hadapan Tuhan dan di hadapan kaum keluarga, di hadapan para saksi-saksi, saya selaku hamba Tuhan meneguhkan pernikahan kalian berdua. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya, kiranya anugerah, kasih, kekuatan daripada Allah Bapa di surga, penyertaan, cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan, bimbingan, nasihat daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kalian berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan kalian menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri. Di depan kita ada cincin. Mari kita berdoa untuk cincin ini. Bapa, kami mengangkat tanda cinta di antara kedua pasangan ini. Tuhan, mari berkatilah cincin ini. Biarlah cincin ini yang akan mereka kenakan nanti menjadi pengikat di antara keduanya. Keduanya bisa melihat cincin ini sebagai tali pengikat di antara keduanya, dan terutama mengingat bagaimana Tuhan sudah mengikat mereka seperti sebuah cincin yang tidak bisa terpatahkan, tidak bisa terpisahkan, yang tidak bisa dihancurkan. Biarlah mereka menjadi satu senantiasa dalam Engkau. Mereka boleh meninggalkan masa lalu mereka. Mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Mereka meninggalkan semua ikatan-ikatan yang lama untuk bersatu menjadi satu daging dalam rumah tangga yang sah. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah cincin ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan diambil cincinnya, lalu bagikan kepada pasanganmu. Jangan saling berhadapan dulu. Perkataannya begini: dengan cincin ini saya menerima engkau sebagai suami istri saya. Dengan cincin ini saya menerima engkau sebagai suami saya di dalam nama Tuhan Yesus. Siap, Kevin? Oke, silakan. Dengan cincin ini saya menerima engkau menjadi istri saya Di dalamnya. Haleluya. Mari berikan tangan menghadap
Bapak Ibu, angkat tangan lagi, kita mendoakan mereka. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan bimbingan serta pertolongan Allah Roh Kudus melimpah dan menyertai pernikahan kalian dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Terima kasih Tuhan. Kiranya lagu ini menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara kami Kevin dan Dina. Biarlah Tuhan menyertai mereka dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Haleluya. Luar biasa firman yang diberitakan dan kita sudah saksikan juga. Mudah-mudahan attention bagi kedua mempelai. Kita masuk persembahan. Kita mau berdoa, siapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Kami menjadi saksi bagi pada Tuhan.